Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ekonomi politik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi politik baru, yang cakupan teorinya meliputi pertama, latar belakang lahirnya ekonomi politik baru, yang kedua, teori pilihan rasional, dan yang ketiga yaitu teori pilihan publik. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya ilmu politik baru. Ekonomi politik baru berusaha menjembatani antara ilmu ekonomi yang canggih dalam menelaah fenomena-fenomena ekonomi dari perspektif mekanisme pasar dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan non-pasar pada bidang-bidang politik. Secara umum, ekonomi politik baru lebih fokus pada masalah-masalah agresi, prevensi individu, maksimisasi fungsi kesejahteraan sosial atau pilihan rasional lainnya. Atas perluasan ilmu ekonomi di atas, pakar-pakar ekonomi politik baru mengklaim telah menawarkan pemahaman tentang politik dan bentuk-bentuk perilaku sosial lainnya yang tidak dijumpai dalam pendekatan-pendekatan yang berorientasi konflik budaya, dan pluralis yang selama ini menjadi karakteristik sosiologi politik dan disiplin ilmu politik. Dalam analisis ekonomi politik baru, berusaha membahas realitas politik dan membentuk sikap sosial lainnya, tetapi dengan asumsi dasar bahwa aktor intelektual berusaha untuk mencapai kepentingan masing-masing. Kerangka analisis ekonomi politik baru didasarkan pada aktor individu yang memperjuangkan kepentingan pribadi. Tepatnya, individu-individu diasumsikan sebagai goal-seeking and causing creator yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Aktor individu diasumsikan mempunyai sifat-sifat khusus yang spesifik, termasuk di dalamnya seperangkat selera atau perengkingan preferensi dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional atau kemampuan memilih alternatif terbaik yang paling efisien dan berbagai pilihan dalam berbagai pilihan yang ada. Dari uraian telah dijelaskan tersebut, terlihat bahwa dalam ekonomi politik baru, prinsip dasarnya yaitu ekonomi liberal masih diadopsi. Hanya saja, dalam pendekatan ekonomi politik baru, asumsi ekonomi bukan diterapkan dalam beberapa pasar, melainkan dalam lembaga non-pasar. Lebih jauh, dalam perspektif ekonomi politik baru, sistem politik dianggap sinonim dengan pasar, sebagaimana yang dijelaskan oleh William Mitchell pada tahun 1968. Sistem-sistem politik harus dipandang tidak hanya sebagai mekanisme pilihan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak terhadap ekonomi privat, tetapi juga sebagai alat bantu untuk ekonomis dalam mengambil keputusan perihal anggaran atau produksi dan distribusi barang-barang dan jasa publik. Sebagaimana teori pasar menjadi fokus utama dalam pilihan ekonomi privat, begitu juga institusi-institusi politik menjadi fokus perhatian bagi ekonom politik baru. Upaya yang dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru menggabungkan perangkat ekonomi mikro dengan perilaku individu dalam setting politik telah menciptakan versi baru dalam bidang ekonomi politik, di mana metode yang dipakai adalah metode ekonomi, sedangkan lapangan aktivitasnya atau arenanya adalah politik. Atas upaya pengembangan yang dilakukan tersebut, ada yang mengatakan bahwa ekonomi politik baru layak disebut sebagai titik kulminasi metodologi ekonomi mikro yang dikembangkan pakar-pakar ekonomi neoklasik. Adapun kontribusi terbesar teoritis ekonomi dalam pasar politik adalah penggunaan pertukaran sukarela atau memperbaiki kondisi-kondisi di antara agen-agen politik. Terhadap keberhasilan ini, atas Abba P. Lerner pada tahun 1972 mengatakan ilmu ekonomi aliran utama atau mainstream economic telah memecahkan sebuah masalah besar, mengganti suatu proses politik yang intinya berupa konflik kekuasaan dengan istilah transaksi. Waktu banyak memuji pendekatan ekonomi politik baru,
Banyak pula pakar politik yang menganggapnya sebagai penjajahan teori-teori ekonomi terhadap ilmu politik. Pendekatan yang digunakan dinilai terlalu sederhana, bahkan naif, sebab hanya mengaplikasikan bahasa ekonomi ke institusi-institusi dan perilaku politik. Politik dianggap dijadikan sebagai koloni ekonomi, tetapi mereka tidak punya basis teori yang dapat menjelaskan bermacam-macam institusi-institusi politik. Aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik sangat jelas terlihat dalam teori pilihan rasional, teori pilihan publik, serta teori permainan ketika diaplikasikan terhadap aktor-aktor atau institusi-institusi politik, dan dalam analisis ekonomi tentang institusi-institusi hukum dan politik. Walau banyak aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik, tetapi pada pembahasan selanjutnya kita hanya akan mengupas lebih jauh dua teori, yaitu teori rasional dan teori publik. Pertama, kita masuk pada teori pilihan rasional. Kenneth Arrow dianggap sangat berjasa dalam menyebabkan paradigma pilihan rasional. Mendapat empat dalam ilmu ekonomi politik. Pendukung teori pilihan rasional lainnya adalah Anthony Down dengan karya An Economic Theory of Democracy yang diterbitkan pada tahun 1957 dan Mancur Olson dalam buku The Logic of Collective Action yang diterbitkan pada tahun 1965. Secara umum, teori pilihan rasional berusaha mengembangkan aksioma-aksioma tentang pilihan terbaik dan preferensi yang sudah digagas oleh pakar-pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Secara umum, rasionalitas yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru, terutama dalam pilihan rasional terkait dengan konsep-konsep seperti kesukaan atau preferensi, kepercayaan, peluang, dan tindakan. Menurut William Harriker dalam Political Science and Rational Choice yang diterbitkan pada tahun 1994, model pilihan rasional terdiri atas elemen-elemen berikut. Yang pertama yaitu para aktor dapat meranking tujuan-tujuan, nilai-nilai, serta selera dan strategi-strategi mereka. Dan yang kedua, para aktor dapat memilih alternatif terbaik yang bisa memaksimumkan kepuasan mereka. Dari elemen-elemen tersebut, komponen utama pilihan rasional adalah perankingan. Dalam melakukan perankingan, perangkat alternatif diasumsikan tertentu dan tetap jumlahnya. Sedangkan hal-hal yang dapat diabaikan atau dipercaya tidak relevan dikategorikan sebagai pilihan-pilihan yang tak mungkin. Komponen kedua adalah kepercayaan. Tekanan kepada kepercayaan menunjukkan bahwa individu-individu tidak bertindak semata-mata berdasarkan kebiasaan dan emosi, tetapi juga dasar kepercayaan tentang struktur sebab akibat dunia nyata. Komponen yang ketiga adalah kesempatan yang terkait dengan sumber daya dan kendala. Tiap orang punya banyak keinginan, tetapi tidak semua keinginan bisa dicapai karena sumber daya dan kemampuan untuk memperoleh yang diinginkan terbatas adanya. Pada sewaktu-waktu, kita hanya akan memperoleh hasil tertentu sesuai kebatasan logika, fisik, dan ekonomi yang ada. Komponen yang keempat adalah tindakan itu sendiri, yaitu pilihan oleh agen-agen yang diamati. Tujuan teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh agen-agen, di mana preferensi-preferensi dan kepercayaan-kepercayaan yang diasumsikan tidak ditentukan dari dalam, melainkan dari luar dan bersifat tetap. Sedangkan pilihan-pilihan adalah hasil respon terhadap perubahan-perubahan dalam insentif dan biaya-biaya. Selanjutnya itu teori pilihan sosial Arrow. Sulitnya mengagresikan preferensi individu-individu dikemukakan oleh Kenneth Arrow dalam Social Choice and Individual Value yang diterbitkan pada tahun 1951. Arrow sebetulnya ingin mengetahui dengan logika apakah orang-orang yang punya tujuan yang berbeda dapat menggunakan voting untuk membuat suatu tindakan kolektif yang dapat membahagiakan semua orang.
Dari hasil studinya, ia menyimpulkan hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu, argumennya sering disebut impossibility theorem. Menurut Arrow, dalam pemilihan demokratis bisa dijumpai kasus di mana preferensi individu tidak konsisten dengan preferensi publik. Lebih lanjut, Arrow menyatakan ketika keputusan-keputusan dibuat dalam kelompok-kelompok lewat prosedur demokratis, tidak akan dengan sendirinya muncul sebuah fungsi kesejahteraan sosial. Yang pertama, mengekspresikan preferensi-preferensi dan kolektivitas sebagai suatu keseluruhan. Dan yang kedua, sesuai dengan persyaratan konsistensi yang ada yang dibuat untuk perengkingan preferensi individual. Berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka penjelasan pilihan rasional bisa gagal pada level sistem politik, baik karena agen-agen kolektif tidak bertindak rasional atau karena ide tentang rasional untuk kolektivitas itu sendiri tidak utuh. Tegasnya, perengkingan preferensi individu atau individual preference ordering secara umum tidak menghasilkan preferensi sosial yang konsisten. Selanjutnya yaitu tanggapan terhadap model pilihan rasional. Banyak pujian yang diberikan pada pendekatan pilihan rasional. Ada yang mengatakan pendekatan ini elegan, sangat sederhana tapi besar manfaatnya. Pendekatan pilihan rasional bisa diaplikasikan dalam berbagai analisis dan perspektif. Antara lain, bisa digunakan untuk menunjukkan bagaimana perilaku interpretasi sesuai ideologi atau budaya, dan bisa pula digunakan untuk membantu pengambilan keputusan baik individu atau institusi untuk memilih keputusan yang lebih baik dalam pengertian lebih efisien. Sedangkan kelemahan teori pilihan rasional yang paling utama justru terletak pada asumsi yang digunakan, yaitu bahwa semua aktor, termasuk di dalamnya individu dan institusi, termasuk agen-agen dan institusi-institusi politik, selalu bertindak rasional. Dengan asumsi ini, berarti orang akan selalu memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Dalam kenyataannya, tidak semua orang termasuk para agen politik bertindak rasional. Sebagian bahkan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu teori pilihan publik. Selain teori pilihan rasional, aplikasi metodologi ekonomi mikro terhadap politik lainnya adalah teori pilihan publik. Menurut Corporaso dan Levin pada tahun 1993, yang mengartikan pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Buchan pada tahun 1984 yang mengatakan bahwa teori pilihan publik menggunakan alat-alat dan metode-metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analisis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintah, ke ilmu politik atau ke ekonomi publik. Bagi Buchanan, teori pilihan publik bukan metode dalam artian biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebagai sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengaplikasian perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat non-pasar. Lebih tegasnya, pilihan publik adalah the economic study of non-market decision making. Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek dan telaah pilihan publik adalah pemilihan partai politik, birokrat, kelompok kepentingan yang semuanya secara tradisional lebih mempelajari oleh pakar-pakar politik. Selanjutnya itu politik sebagai arena bermain. Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena memperebutkan kekuasaan, seperti yang digunakan dalam pendekatan politik murni.
melainkan lebih dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, partai-partai politik, pemerintah, dan birokrat. Seperti halnya dalam permainan olahraga dan permainan pasar ekonomi, permainan dalam pasar politik juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi, dan para pemain dengan tujuan untuk memenangkan pertandingannya. Aturan yang harus diikuti dalam permainan politik adalah konstitusi dan sistem pemilihan. Adapun yang menjadi pemain dalam pasar politik adalah para pemilih sebagai konsumen atau pembeli barang-barang publik, dan wakil rakyat sebagai legislatif atau politikus yang bertindak layaknya seorang wirausahawan yang menginterpretasikan permintaan rakyat terhadap barang-barang publik dan mencarikan jalan sekaligus memperjuangkan agar barang-barang publik tersebut sampai pada kelompok-kelompok pemilih yang memilih mereka dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni. Ada perbedaan antara pendekatan pilihan publik dengan pendekatan ekonomi murni. Menurut Lynn MC Klein dalam Public Choice and Introduction yang diterbitkan pada tahun 1987, ekonomi murni biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan individu untuk kasus barang swasta. Sedangkan di sisi lain, ekonomi politik bersentuhan dengan barang publik. Ciri khas barang publik yang paling utama adalah sifat pengonsumsiannya yang tidak eksklusif. Oleh karena itu, sifat pengonsumsian barang publik yang tidak bisa dipisahkan tersebut, produsen swasta enggan menyediakan barang publik sebab tiap orang cenderung menjadi pembonceng. Dengan sikap masyarakat yang cenderung bertindak sebagai pembonceng, organisasi menjadi tidak efisien dan biaya dalam melakukan transaksi menjadi semakin mahal. Disinilah peran pemerintah diharapkan mengambil alih fungsi pemasok. Jadi berbeda dengan kasus barang swasta yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah, sedangkan dalam kasus barang publik ini, kehadiran atau campur tangan pemerintah justru merupakan suatu keharusan. Berbedanya pilihan publik dengan ekonomi konvensional bukan dalam konsepsi tentang individu dan kekuatan yang memotivasi tindakan, tetapi lebih pada kendala dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh politik sebagai lawan dari lingkungan pasar. Di sini, ekonomi sebagai pertukaran pasar, produksi, dan konsumsi, dan politik sebagai pertukaran politik, kekuasaan, dan hubungan otoritas, muncul sebagai aplikasi khusus yang dibanding sebagai masalah yang berbeda. Politik di sini merajuk pada institusi-institusi dan proses-proses melalui mana individu mengejar preferensi mereka masing-masing. Dengan pendekatan pilihan publik, tidak ada lagi sekat-sekat pemisah antara ekonomi dan politik, antara pasar dan pemerintah, dan antara pribadi dan masyarakat publik. Selanjutnya yaitu implikasi penerapan pilihan publik. Ada beberapa implikasi bagi penerapan pilihan publik. Yang pertama, perlu reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan berlangsung. Kedua, perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Yang ketiga, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Dua implikasi yang disebutkan pertama yaitu perlunya reformasi kelembagaan publik dan desentralisasi kekuasaan biasanya kurang disukai oleh penguasa dan politikus, terutama di negara-negara berkembang. Ini yang menyebabkan mengapa para penguasa dan politikus tersebut cenderung menolak pendekatan pilihan publik. Kecenderungan seperti ini sangat menonjol di negara-negara yang belum atau kurang demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pendekatan pilihan publik hanya berkembang
lebih baik di negara-negara yang sudah memiliki akar demokratis yang kuat, sedang di negara-negara yang belum demokratis, tidak terkecuali di Indonesia, penerapannya harus diperjuangkan lebih keras lagi. Selanjutnya yaitu pilihan publik positif atau normatif. Teori normatif biasanya terkait dengan isu-isu desain politik, aturan-aturan dasar politik, dan kerangka konstitusional di mana proses-proses politik berlangsung. Teori pilihan publik normatif terkait dengan analisis tentang sifat-sifat yang diinginkan dari sistem politik. Misalnya pengaturan kelembagaan. Yang mana betul-betul mentranslasikan preferensi individu ke keputusan politik. Struktur pemerintah yang sebagaimana yang bisa mencegah pemusatan kekuasaan. Contoh-contoh pilihan publik normatif cukup banyak, antara lain yang dikembangkan oleh Kenneth Arrow dalam Social Choice and Individual Value yang diterbitkan pada tahun 1951 dan oleh Amartya Sen dalam Collective Choice and Social Welfare yang diterbitkan pada tahun 1970. Sedangkan di sisi lain, teori pilihan publik positif tidak bicara tentang nilai-nilai, melainkan lebih fokus pada upaya untuk menjelaskan. Dengan asumsi bahwa tiap warga bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Sekarang bagaimana menciptakan politik yang bisa meraih kepentingan pribadi-pribadi tersebut? Lebih tegasnya, pilihan publik positif terkait dengan upaya menjelaskan perilaku politik yang dapat diobservasi dalam istilah-istilah pilihan secara teoritis. Yang sering dibahas dalam pilihan publik positif ialah mengapa dan bagaimana membentuk hukum dan atau undang-undang membentuk institusi politik, bergabung dengan kelompok atau memilih. Pendekatan penelitian aliran ekonomi politik positif lebih banyak didasarkan pada metodologi ekonomi mikro aktor rasional. Mereka lebih banyak melakukan studi tentang keputusan-keputusan rasional dalam sebuah konteks institusi politik dan ekonomi. Kajian mereka lebih bersifat analitikal dibanding pendekatan-pendekatan tradisional. Pembahasannya lebih terfokus pada regulasi empiris dengan tujuan utama menjelaskan teoritis. Tentang cara kerja ekonomi politik positif dapat diikuti dari tulisan-tulisan Paul Migron dan John Robert, David M. Kraft, serta Arnold Demers. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang ekonomi politik positif, dapat dilihat pada artikel yang berjudul The Emerging Discipline of Political Economy yang ditulis oleh Peter C. Ordeshok yang diterbitkan pada tahun 1990. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang yang mendengarkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.